Oke, halo. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai kembali ke Lukas 2. Yesus kecil di bait Allah. Ya. Materi tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca. Yesus kecil di bait Allah. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saat ia berusia 12 tahun, mereka pergi untuk perayaan seperti biasanya. Setelah perayaan selesai, orang tuanya pulang. Yesus tertinggal di Yerusalem, namun mereka tidak menyadarinya. Mereka pikir Yesus ada bersama rombongan. Maka Yesus dan Maria terus berjalan sepanjang hari. Lalu mereka mulai mencari Yesus di antara teman-temannya. Mereka tidak dapat menemukannya. Mereka pun ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, akhirnya mereka menemukan Yesus di bait Allah. Dia sedang duduk bersama para guru, mendengarkan mereka dan menanyakan pertanyaan kepada mereka. Tiap orang yang mendengarnya sangat terpesona dengan pengetahuannya. Mereka juga takjub dengan jawaban yang ia berikan. Ketika kedua orang tuanya melihat Yesus, mereka sangat terkejut. Lalu ibunya berkata, "Anakku, mengapa engkau membuat kami cemas?" Maria dan ibu bingung mencarimu ke sana ke sini. "Mengapa kalian mencariku?" tanya Yesus. "Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Namun Maria dan Yusuf tidak mengerti maksud perkataan Yesus. Kemudian Yesus kembali ke Nazaret bersama orang tuanya dan menaati mereka. Yesus makin bijaksana dan kuat. Ia makin dikasihi Allah dan manusia. Oke. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya dipercayai nama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Ini kita masih seperti kemarin, sebelumnya kita masih belajar tentang keselamatan, iman, perubahan, ciptaan baru, hidup seperti ciptaan baru. Hidup kekristenan itu kenyataannya kita harus hidup seperti ciptaan baru. Kemarin kita sudah belajar orang-orang yang ditentukan selamat, orang-orang yang ditentukan binasa, itu buahnya apa aja, perubahannya apa. Ngerti? Orang yang ditentukan binasa, buahnya apa aja. Yang ditentukan selamat, buahnya apa aja. Kemarin kita sudah belajar dan kita akan belajar terus sampai kamu ngerti. Jadi Injil yang kamu sampaikan tadi, kabar baiknya adalah bla 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 sampai akhirnya kita masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus, ketaatan Kristus. Itu bukan hafalan. Ngerti? Itu bukan suatu hafalan. Nanti akan kelihatan kamu
kamu menghafal atau memang benar-benar kamu Injil itu sudah menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu. Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Nggak ada kekuatan lain di Alkitab yang bisa menyelamatkan manusia selain Injil Yesus. Ngerti? Itu ada di Roma 1:16, 1 Korintus 15. Makanya setiap hari Papi memberitakan Injil sama kamu. Kita belajar Injil, kita belajar apa itu buah, perubahan hidup, lahir baru. Ya gampang. Kenapa? Sebabnya gampang. Karena Papi mau kamu diselamatkan. Papi mau keluarga Papi itu, keluarga kita itu diselamatkan. Kalau seseorang mau memuridkan orang lain, ya, sebelum dia memuridkan orang luar, dia harus memuridkan keluarganya dulu. Jadi percuma kalau dia memuridkan orang di luar sana, tapi keluarganya nggak ada yang selamat, tapi dia hanya bisa menyelamatkan orang di luar keluarga, itu percuma. Buat apa? Makanya kita sebagai orang tua, nanti kamu juga jadi orang tua, yang harus kamu muridkan pertama kali itu keluarga. Anak dulu, istri, nanti kamu punya suami, kamu cari suami yang ngerti firman, sama-sama memuridkan anak. Jadi ladang misi kita itu keluarga. Ngerti? Dari keluarga baru kita keluar, nyelamatin orang lain, orang-orang terdekat, saudara kita, tetangga kita, orang terdekat. Nggak usah muluk-muluk misi keluar negeri lah, ke pelosok, nggak usah muluk-muluk. Kita bisa mulai dari keluarga kita dulu. Bener nggak? Ya, Injil yang kamu sebutin tadi itu bukan hafalan. Walaupun kamu harus hafal, kamu harus ngerti, step by step itu kamu harus ngerti. Makanya kita setiap kali belajar itu step by step itu ada dasarnya dalam kitab suci. Iman tuh harus ada dasarnya dalam kitab suci. Ada dasarnya. Pernah kita pelajari satu-satu dulu. Entah kamu ingat atau enggak, maka kita akan ulang terus. Ya. Dan makanya tadi Pak bilang, tawan kamu hafalan atau enggak, nanti terlihat apakah Injil yang kamu hafal itu sudah menyelamatkan kamu. Nanti terlihat dari perubahannya. Yesus bilang kamu akan nilai mereka dari buahnya, dari perubahannya kita akan nilai. Ya. Kita harus menilai orang itu dari perubahannya. Sedangkan keselamatan itu sendiri kita nggak boleh nyebutin, oh ya kamu sudah diselamatkan, nggak boleh. Itu domainnya Tuhan. Banyak pendeta di mimbar ngomong, oh iya kita semua sudah diselamatkan, kita semua percaya Yesus dan sudah diselamatkan. Enggak, itu bukan domainnya kita. Mengatakan orang lain selamat itu bukan domainnya kita. Kita paling-paling kita hanya top-topnya kita hanya boleh mengatakan iya dosa kamu diampuni, itu segitu tok. Tapi kita nggak mengatakan, mengklaim orang lain tuh, Papi ngomong sama kamu, oh iya kamu sudah diselamatkan, itu nggak boleh. Itu domainnya Tuhan, itu pekerjaannya Tuhan secara pribadi nanti dengan kamu. Ya entah Tuhan sudah pernah ngomong sama kamu secara pribadi atau belum, Papi nggak tahu. Itu nanti urusan kamu sama Tuhan. Kamu pengalaman sendiri sama Tuhan keselamatan itu. Karena keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Itu nanti hubungan kamu pribadi dengan Tuhan. Makanya Papi kemarin bilang terus hubungan. Itu secara pribadi nanti Tuhan akan mengatakan kepada kamu. Nanti kamu akan mendapatkan firman. Firman itu menjadi garansi. Firman itu ada nanti di dalam kitab suci, menjadi garansi atas keselamatan kita, keselamatan kamu. Itu secara pribadi nanti tahu. Kalau Papi hanya bisa nilai kamu, nilai orang lain itu dari buahnya, dari perubahan dia, dari karakter dia gimana. Ngerti? Di situ kita boleh menghakimi, kita boleh menilai. Menilai itu menghakimi. Yesus berkata, kamu akan dinilai dari buahnya. Kamu boleh menilai orang dari buahnya. Ngerti? Tapi menghakiminya nggak boleh menjatuhkan. Ketika kita menilai orang, kita lihat, oh kok buahnya salah nih, kita nggak boleh ngejatuhin dia. Kita harus tegur dia,
kasih tahu dia motivasinya untuk membangun dia supaya dia diselamatkan Tuhan. Ya, dengan segala pengetahuan kita tentang Injil dan perubahan dan lahir baru semua. Ya. Jadi tiap-tiap tahun, ya itu bahasan kita hari ini dari ayat 41. Ya. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Kenapa di sini ditekankan 12 tahun? Loh, kok kenapa enggak waktu umur 10 tahun? Kan mereka tiap tahun, orang Yahudi itu tiap tahun mesti datang ke Bait Allah. Kalau nggak salah setahun 2 kali. Tapi di sini ditekankan 12 tahun. Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi, anak berumur 12 tahun itu sudah dianggap dewasa, akil balik. Bar mitzvah namanya. Jadi anak hukum, dianggap sudah dewasa, sudah jadi seorang laki-laki. Nanti dia kalau nggak salah di Bait Allah atau di sinagog, dia harus dia sudah boleh membacakan Taurat. Jadi orang Yahudi itu sama agama itu sangat ketat. Dari kecil mereka dulu satu-satunya agama yang menyembah satu Tuhan tuh cuma agama Yahudi. Kalau di luar itu berhala, menyembah dewa-dewa. Mereka sangat ketat sama Tuhan, sama agama. Dari kecil anaknya dididik. Nanti umur 12 dibawa ke Bait Allah, dijadikan anak hukum. Kalau anak perempuan papi nggak tahu, anak laki itu pasti harus jadi anak hukum. Anak perempuan papi nggak tahu, tapi tetap kalau kita selidiki di Alkitab, anak perempuan juga nanti kena didik juga sama orang tuanya. Gitu. Umur 12 ya. Nanti setelah itu dia pulang. Pulang itu dia masih dididik lagi sama orang tuanya. 10 tahun atau berapa belas tahun. Makanya Yesus tuh nanti mulai keluar lagi umur 30 tahun. Ya, 30 tahun. Jadi orang Yahudi itu sangat ketat. 30 tahun dia baru nanti keluar Yesus umur 30 tahun melayani, cuman 3,5 tahun dia melayani. Tapi 3,5 tahun itu Yesus bisa merubah dunia. Ya, hebat. Kita lihat contoh lain. Nanti di sini kita akan lihat nih. Yohanes Pembaptis. Ini umurnya beda 6 bulan sama Yesus. Dia lebih tua kalau nggak salah 6 bulan. Nanti Yesus 30 tahun keluar, dia membuka jalan toh. Berarti umurnya ya mungkin 30 sama lah 30 tahun. Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis selama 30 tahun di padang gurun, nggak pernah keluar ya, di padang gurun terus dididik. Keluar dia melayani, membuka jalan buat Tuhan. Dia cuma melayani cuma 6 bulan. Kalau nggak salah ya, kalau papi nggak salah yang papi pelajari dan papi dengar dari banyak-banyak sarjana teologi, dia melayani cuma 6 bulan. Nggak lama palanya dipotong sama seorang raja karena dia menegur seorang raja. Ditangkap, dipenjara dulu, terus dipotong palanya, mati. 30 tahun Tuhan siapin dia. Pelayanan cuma 6 bulan. Yesus 30 tahun, pelayanan cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kamu lihat di Perjanjian Lama, Musa 40 tahun hidup di istana, 40 tahun pelarian, dididik Tuhan selama 40 tahun. Musa melayani selama 40 tahun kemudian. Jadi 40 tahun di sana, 40 tahun di pelarian, umur 80 dia melayani bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun, umur 120 tahun dia meninggal, mati. Semua itu nggak lepas dari kebersamaan mereka dengan Tuhan. Relationship, persekutuan mereka sama Tuhan tuh, walaupun Alkitab nggak mau menceritakan semua, tapi itu pasti mereka punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Suatu hari nanti juga kamu pasti, orang Kristen tuh suatu hari nanti pasti akan melayani, ngerti? Tapi kita di sini bisa lihat lah, Yesus 30 tahun, Yohanes Pembaptis 30 tahun, Musa 40 tahun, banyak lagi orang-orang
Di Alkitab ya Papi selalu bilang nggak ada orang hebat di dalam Alkitab. Yang hebat itu cuma Tuhan Yesus. Tapi mereka ini dipakai oleh Tuhan jadi kelihatan hebat gitu. Tuhan pakai mereka. Ya, suatu hari nanti kamu juga akan melayani orang Kristen, pasti akan melayani. Tapi banyak orang Kristen yang belum siap apa-apa sudah mau melayani. Lebih baik kita tuh dididik dulu dalam firman, ya 5 tahun, 10 tahun. Tapi jadi orang Kristen mungkin sekitar 12 tahun waktu kenal Mami. Ya, kurang lebih selama 11 tahun Papi belajar firman secara otodidak. Dari buku-buku, dari internet, belajar sendiri. Baru beberapa tahun terakhir ini baru mulai melayani di gereja kecil. Jadi kalau bisa, kalau kita mau melayani itu kita harus siapkan diri dulu. Minta sama Tuhan supaya Tuhan menyiapkan kita. Jadi kita nanti pas pelayanan kita gak hancur-hancuran gitu. Malah nambah bikin kekristenan tambah buruk. Kekristenan sudah sangat parah melencengnya. Kalau kita nggak ngerti apa-apa terus kita melayani, semua orang melayani itu bisa gampang, berbuat baik itu gampang, melayani orangnya itu bisa, tapi dengan melayani dengan pengetahuan yang benar itu yang susah. Pengetahuan firman yang benar, kebenaran itu susah melayani orang, melayani dengan yang seperti itu jarang. Jadi kita harus belajar dulu, harus mengupgrade diri, terus minta sama Tuhan. Nanti Tuhan kalau setelah kita siap, nanti Tuhan akan buka jalan tuh. Kita mulai pelayanan. Itu Tuhan pasti akan buka kalau kamu sudah siap. Ya. Ya, terus setelah itu mereka pulang ke tempatnya. Mereka berjalan pulang, bergerombol tuh ya. Nah, dia pikir Yesus tuh ngikut. Ya, sudah jalan sehari dia pikir ngikut, terus ternyata dia dicari di gerombolan itu nggak ada. Ya, mereka tidak menemukan dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Jadi ketika rombongan mereka ini pulang ke desa mereka masing-masing, bapak anaknya ini pikir Yesus ikut ke sama si Yusuf sama Maria, mikir oh Yesus itu sudah ada di dalam rombongan, tapi ternyata dicari nggak ada. Nah akhirnya Yusuf sama Maria kembali ke Yerusalem. Nah, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercengang mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami, terhadap kami?" Marah-marah Maria. "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Terus Yesus jawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Di sini Yesus mengakui secara nggak langsung, dia menyatakan bahwa Allah itu adalah Bapaknya. Ya, kita kan pernah belajar tuh kristologi bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dengan sepenuhnya hakikat manusia dan sepenuhnya hakikat Allah dalam satu pribadi. Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi yang bernama Yesus. Di sini dia mengakui bahwa Allah itu Bapaknya. Jadi dia punya 2 kesadaran Allah dan kesadaran manusia. Itu secara bergantian. Nanti kalau kesadaran manusia muncul, dia bisa capek, ya bisa nggak tahu ini sama seperti manusia lah. Tapi kalau kesadaran ilahi muncul, dia bisa melakukan mukjizat ilahi ini macam-macam gitu. Ya. Nah, banyak ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu menjadi
menjadi sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah setelah dia dibaptis. Itu jelas salah. Itu melenceng, ajaran melenceng. Yesus itu dari lahir dia sudah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ya, ini mungkin kamu belum ngerti, ini kristologi. Ya. Di sini dia mengakui bahwa dia sedang berada di rumah bapaknya. Nah, kalau kita lihat di teks Yunaninya, ya, ternyata kata rumah itu nggak ada. Ngerti? Jadi kalau kita kita lihat bahasa Yunaninya, kita terjemahin ke Indonesia tuh, Yesus ngomong, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam Bapakku?" Ya, di dalam Bapakku. Kalau KJV, teks Inggris, King James, dia bilang, "I must be about my father business." Aku harus ada dalam urusan Bapakku. Di dalam Bapakku, dalam urusan Bapakku. Apa yang kita bisa tarik dari pelajaran ini? Di dalam Bapakku, Yesus bilang, aku sedang ada di dalam Bapakku. Nah, Yesus itu lagi ngapain sih di sini? Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, ini ahli-ahli agama, ya, orang-orang hebat agama waktu itu, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi Yesus ini sedang belajar firman sama mereka, sedang diskusi sama kayak kita gini. Lagi belajar firman, lagi diskusi, kamu tanya, terus Papi jawab, Yesus bertanya jawab dengan mereka, sampai alim ulama itu heran dengan kecerdasannya Yesus dan segala jawab yang diberikannya. Jadi di sini nih Yesus lagi belajar firman dan dia bilang, aku sedang berada di dalam Bapakku. Ini kalau Papi bilang nih salah satu buah, ya, salah satu buah yang harus ada di dalam hidup kita kalau kita mengaku sudah lahir baru, kalau kita mengaku sudah diselamatkan. Nanti ini buah yang harus ada. Bagaimana kecintaan kita akan firman? Gimana kecintaan kita akan hubungan kita dengan Tuhan? Ya. Ketika kita diselamatkan, Tuhan perintahkan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobat itu kan artinya berubah. Sampai mana perubahan kamu? Apakah kamu semakin mencintai firman Tuhan, mendiskusikan dia, mencari firman, membaca, mendiskusikan dengan orang lain, tinggal di dalam Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, doa saat teduh, punya nggak? Itu semua punya nggak? Secara manusiawi kita pasti rindu untuk selamat, mati masuk surga. Kamu tanya ke semua orang, kamu mati mau masuk surga, pasti jawabannya mau, kecuali dia orang gila. Kalau orang gila kamu tanya mau masuk surga nggak, dia bilang nggak mau pasti, karena dia gila, nggak ngerti. Tapi kalau orang normal kamu tanya, lu mau mati mau masuk surga apa neraka, dia pasti jawab akan masuk surga. Semua orang pasti akan masuk surga. Ya, semua orang tuh rindu diselamatkan, masuk surga. Di surga itu ada Tuhan. Tapi nggak semua orang ketika dia hidup di dunia, walaupun dia rindu diselamatkan, ketika dia hidup di dunia dia nggak semuanya rindu untuk dekat dengan Tuhan. Tapi dia mau masuk surga. Sama kayak kita ngomong, oh iya saya sudah diselamatkan. Kita ngaku sudah selamat lah. Tapi kita nggak punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Nggak pernah doa, nggak pernah saat teduh, nggak punya kerinduan untuk dekat dengan firman-Nya. Yesus bilang, dia lagi diskusi tentang firman sama ahli-ahli Taurat. Dia bilang dia sedang ada dalam Bapa. Aku sedang ada dalam Bapakku.
Ngerti nggak? Kalau kita di dunia kita sudah rindu, sudah ngomong, ngaku yakin selamat, tapi kalau kita nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan, nggak pernah punya kerinduan dengan firman Tuhan, nggak kelihatan kerinduan kita dengan firman, dipanggil, ayo belajar, males-malesan, susah banget, ayo doa, malas mendingan tidur. Banyak kayak gitu orang Kristen. Tapi mereka mengaku selamat dan kalau ditanya mau masuk surga mau. Padahal di surga ada Tuhan. Waktu hidup mereka malas-malasan ketemu Tuhan, malas-malasan dekat dengan Tuhan, tapi pengen tinggal dalam surga yang ada tuh. Menurut kamu logika kamu itu nggak? Kamu ngerti nggak logika kamu masuk nggak? Kan nggak mungkin. Makanya kita Kristen ini sebuah kenyataan hidup kita tuh gimana? Sesuai nggak dengan perkataan kita, sesuai dengan iman kita nggak? Kalau kita ingin masuk surga ya dari bumi ini, kalau kita yakin diselamatkan dari bumi ini, kita sudah mestinya sudah terbiasa dengan firman, terbiasa punya hubungan dengan Tuhan, doa saat teduh. Ya. Yesus sendiri ngasih contoh. Ketika dia belajar agama, dia belajar firman, itu dia lagi di dalam Bapaknya. Di 1 Samuel 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya. Kata menampakkan di sini memakai kata Ibrani ra'ah, yang artinya melihat. Ya. Dan Tuhan selanjutnya melihat di Shilo. Sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman. Jadi ketika firman itu disampaikan, itu Tuhan melihat. Makanya Yesus ngomong waktu dia belajar firman, dia bilang, aku tak lagi ada dalam Bapakku. Kalau kita nih lagi belajar firman kayak gini nih, itu Tuhan tuh lagi melihat. Ngerti nggak? Makanya musik kamu tuh bersyukur loh, kita bisa belajar firman dengan santai, ya, nggak diganggu orang. Kalau kamu di timur sana, nggak bisa mereka belajar firman yang santai. Karena mereka ketahuan kalau Kristen mungkin dimatiin mungkin. Kita di sini masih bisa dengan santai belajar firman, tapi banyak yang malas-malasan. Ketika kita belajar firman, Tuhan itu melihat. Tentunya firman-Nya harus disampaikan dengan benar, sebuah kebenaran. Bukan kesalahan. Kalau kesalahan Tuhan nggak bakal melihat di situ, nggak ada Tuhan di situ. Kalau firman disampaikan yang salah, yakin Bapak. Kalau firman itu disampaikan dengan menyimpang, Roh Kudus yang nggak ada di situ. Jadi Yesus bilang Roh kebenaran itu akan mengajarkan pada kita semua kebenaran. Jadi ketika firman itu diberitakan, Tuhan ada di situ, Roh Kudus ada di situ. Dia mencerahkan kita, membuka mata kita, mencerahkan hati kita, supaya kita bisa melihat kemuliaan Yesus, supaya kita bisa melihat kemuliaan Injil. Jadi kamu tuh kalau diajak belajar, ya, sebagai, kalau memang kamu, ya semua orang pasti mau diselamatkan. Kita mau mati masuk surga, kita diselamatkan. Dari sini kita sudah mesti membiasakan diri ya, bersama dengan Tuhan dan firman. Ya. Wah, sudah menit 29. Oke, sampai jumpa di selanjutnya Yohanes Pembaptis. Oke, sampai jumpa.